Buat yang suka nanyain smartwatch GPS di bawah 1 juta, kali ini kehadiran sebuah smartwatch Superkala MG5 yang terbaru. Ketika video ini tayang, saya lihat sih harganya nih cuma 700 ribuan ya, nggak sampai 800 ribu. Dengan display AMOLED dan GPS-nya sudah saya tes, ini terbilang akurat. Ini saya koneksikan ke smartphone iOS Apple iPhone 15 dengan aplikasinya FitBeing. Kita lihat untuk dia punya jalur lintas GPS-nya, rutenya ini terbilang cukup presisi dan akurat. Di bagian belokan-belokan atau tikungannya ini terlihat sesuai ya dengan jalurnya, jarang sekali untuk keluar jalur. Kemudian layarnya sudah menggunakan AMOLED yang cukup terang nih, brightness-nya mencapai 1200 nits. Untuk dibawa ke outdoor atau dibawa terik sinar matahari, ini masih bisa terlihat dengan jelas. Touchscreen-nya ini saya tes kiri ke kanan, ini cukup smooth. Dia sudah menggunakan 60 Hz layarnya. Ini watch face salah satu kesukaan saya yang di bagian atasnya ada fitur kompas ya, aktif. Kemudian saya tes untuk layar di bucket mati, ini bisa ya, display off. Di bagian menu shortcut bisa dilihat tampilan UI-nya ini ciri khas dari Superkala banget. Dia ada untuk setting brightness, tinggal di slide kiri kanan, tapi belum ada auto brightness. Kita bisa geser ke kiri untuk melihat tampilan menu shortcut lainnya seperti AOD, tinggal di tap aja langsung aktif. Untuk tampilan always on display dia tidak mengikuti tampilan watch face ya, jadi bawaan dari smartwatch aja. Saya coba tes untuk raise to wake ketika always on display aktif, ini bisa untuk menampilkan watch face utamanya. Untuk screen time off atau durasi layar menyala ini sampai 1 menitan atau 60 detik. Crown button ini berfungsi untuk digulir ya, dan bisa berasa ada haptic feedbacknya yang cukup bagus, halus, tidak kasar. Kemudian saya coba double klik di bagian menu, ini tidak bisa untuk mengganti tema atau view UI. Jadi kalau untuk mengganti tema atau view UI, kita perlu scroll sampai paling bawah, kemudian di tap aja. Dia hanya ada 2 pilihan, tema atau view UI. Tombol yang bawah fungsinya seperti biasa untuk menu shortcut ke workout atau olahraga. Di mode olahraga terbilang ini banyak sekali ya fitur olahraga yang bisa kita lihat dan kita bisa tambah lagi. Juga pastinya yang tadi udah saya bilang dia punya built-in GPS. Tampilan di mode olahraga kalau kita slide ke atas ini bisa menampilkan banyak data ya. Kemudian kita slide ke kiri bisa menampilkan rute GPS atau route back. Kemudian juga ada untuk Bluetooth music, music player deh seharusnya ya. Kita bisa play music di telepon, jam tangan, bahkan kita bisa tambahkan perangkat seperti TWS ya. Ini bisa. Saya tes ke AirPods Pro 2, ini bisa. Dia punya memori internal yang 2 kali lipat lebih besar dibandingkan brand kompetitor lainnya ya. Memang nggak terlalu besar banget. Build quality-nya yang terbilang solid ya. Ketika saya unboxing dan melihat di bagian bezelnya, ini menggunakan stainless steel 316L yang terbilang solid dan keren aja, warnanya yang full black menyatu dengan body case-nya. Ya karena smartwatch Superkala MG5 ini sudah AMOLED, built-in GPS, bisa ada always on display. Bagaimana dengan daya tahan baterainya nih? Untuk kapasitas baterainya terbilang besar ya, di atas 400 mAh. Di deskripsi produk tertulisnya ini bisa bertahan sampai 1 mingguan, bahkan 10 hari ya, dalam pemakaian normal. Dan di mode standby, tanpa always on display pastinya, dia bisa mencapai 25 hari. Wow, hampir 1 bulan nih. Sekali lagi ini semua tergantung dari penggunaan kita masing-masing nih. Untuk ketahanan air dia menggunakan 3 ATM atau 30 meter. Saran saya kalau untuk berenang seperti di laut atau diving ini mending dilepas saja sih. Sekedar kehujanan atau kecipratan air ini masih oke lah, tapi tidak untuk menyelam. Fitur-fitur yang dibawakan dari Superkala MG5 ini kita lihat dari fitur kesehatannya udah pasti ada heart rate monitor yang bisa berjalan di background belakang dan berjalan dinamis ya kalau saya tes lihat ini. Kemudian juga ada VO2 Max, ini yang buat olahragawan ini kepake banget nih. Lalu stress level juga ada, kita perlu menunggu sekitar 30 detik. Lalu SpO2 oksigen darah juga tersedia 30 detik lamanya, dan breathe untuk latihan pernafasan ada. Ini ada salah satu fitur yang keren juga ya, seperti pengecekan heart rate gitu. Tahu nih apa ya namanya ya? Memakan waktu sekitar 90 detik untuk tes atau pemeriksaannya. Fitur seperti Bluetooth call ini udah pasti tersedia ya. Saya hubungkan ke iOS, ini bisa melakukan panggilan WhatsApp call, mengangkat telepon langsung dari smartwatch-nya. Tapi kalau dari Android, saran saya menggunakan Samsung. Selain Samsung, saya tes ke Vivo ini tidak bisa. Notifikasi chat yang masuk bisa terlihat dengan jelas, fontnya rapi, tidak terlalu besar juga tidak kecil. Logo WhatsApp terlihat dengan jelas, nama pengirim terpisah dari pesan teks. Cakep. Memang untuk font karakternya ini tidak terlalu banyak ya. Fitur outdoor yang tersedia di smartwatch ini seperti kompas, pastinya ready. Bisa dilihat dia full screen dan terbilang sensitifnya ini bagus. Barometer dan altimeter pastinya tersedia. Lalu ada pengingat minum.
Nih, cakep nih, ada fiturnya ya. Fitur tambahan lain seperti alarm, agenda, timer, stopwatch, kalkulator, dan remote kamera saya tes dari smartphone iOS. Dia ada timer penghitung mundur, juga kita bisa nonaktifkan aja timernya. Saya tes menggunakan langsung dari kamera smartphone-nya, bukan dari aplikasi ya. Ini saya tes cukup sangat sensitif ketika di tap smartwatch-nya, layarnya langsung ngejepret di bagian smartphone-nya. Jadi tidak ada delay, cakep banget. Lalu jam dunia ada, dan Find My Phone saya tes, ini bisa mengeluarkan suara dan getar. Untuk watch face yang diberikan dari Supercala MG5 ini memang nggak terlalu banyak kalau saya perhatikan bawaan smartwatch-nya, tetapi kita bisa tambah lagi dari aplikasi FitBaying. Ini aplikasi salah satu kesukaan saya juga nih. Cukup sangat bagus ketika kita mau pairing, diminta untuk masukkan kode sandi yang terhubung ke smartwatch. Jadi nggak langsung pairing terhubung gitu aja ya. Di sini kita lihat untuk watch face-nya tersedia cukup banyak dan diperkategorikan. Kita bisa edit video dengan watch face. Kemudian juga ada foto custom ya dari aplikasinya. Dan penginstalannya juga menurut saya ini nggak terlalu lama banget. Sesudah saya install beberapa watch face, 3 pilihan watch face bisa tersimpan di smartwatch Supercala MG5 ini. Ya, yang seperti yang tadi saya bilang, Supercala MG5 ini memiliki memori internal 128 MB. Lumayan lah. Kemudian Find My Watch, ini juga bisa kita lakukan dari aplikasi FitBaying. Smartwatch-nya mengeluarkan getaran aja ya, tanpa ada suara. Getarannya sendiri menurut saya ini cukup kencang loh, si Supercala MG5 ini. Lalu untuk terhubung ke aplikasi pihak ketiga ada 2 aplikasi ya, yaitu Apple Health dan Strava. Bagi pengguna iOS ini kepake banget sih untuk terhubung ke Apple Health. Bobot beratnya sendiri kalau saya timbang nih sangat ringan di 35,4 gram. Dengan ketebalan saya ukur ini cukup lumayan ya, dan diameternya yang cukup besar. Tapi kalau saya pakai di lengan saya yang kecil ukuran lingkar 16 cm, saya melihatnya nggak terlalu tebal dan nggak terlalu besar banget. Cuma strapnya aja yang terlihat cukup panjang dan dia diselipin ke dalam. Ketika saya pakai ini cukup mudah diinstalnya atau dipakainya ya. Tidak ada seret-seretnya. Mantap, kualitas strapnya juga bagus, halus, lembut, dan lentur. Ketika saya raise to wake, ini cukup responsif layarnya untuk menyala. Cakep. Oke, mungkin segini dulu yang bisa saya sampaikan dari Supercala MG5 untuk di tahun 2026 ini ya, di awal tahun. Untuk spesifikasi lengkap dan link pembeliannya bisa cek langsung di keranjang bawah atau linknya di deskripsi video. Saya Freddy, thanks for watching and bye.